Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai PSAK 25, yaitu tentang kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan. Kelompok kami terdiri dari Vivi, Raina, Ignatius, Giovanni, Angel, Putri, Engzenegger, Citra, dan Felicia. Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. SAK digunakan untuk menentukan kebijakan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berisi informasi relevan dan andal atas transaksi, peristiwa, dan kondisi tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ruang lingkup dari PSAK 25. Yang pertama, pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi. Dan yang kedua, akuntansi untuk perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan periode lalu. Adapun penerapan perubahan kebijakan akuntansi bergantung kepada yang pertama, entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat dari penerapan awal suatu PSAK. Dan yang kedua, jika tidak ada ketentuan transisi atau perubahan kebijakan dilakukan secara sukarela, maka entitas menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif. Kemudian selanjutnya, penetapan kebijakan akuntansi dibagi menjadi dua. Yang pertama, PSAK spesifik, yaitu ketika suatu SAK secara spesifik berlaku untuk suatu transaksi, maka kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk pos tersebut menggunakan PSAK tersebut. Dan yang kedua, PSAK tidak spesifik, yaitu tidak ada SAK yang secara spesifik. Maka manajemen menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang relevan dan andal, menyajikan jujur, mencerminkan substansi ekonomi, netral, dan pertimbangan yang sehat dan lengkap. Kemudian ada pertimbangan dalam penerapan kebijakan. Sumber acuan manajemen dalam membuat pertimbangan dalam penerapan kebijakan yang pertama adalah persyaratan dan panduan dalam PSAK yang berhubungan dengan masalah serupa dan terkait. Dan yang kedua, definisi kriteria pengakuan, konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, penghasilan dan beban dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Manajemen juga menggunakan standar akuntansi terkini yang dikeluarkan Badan Penyusun Standar lain yang mengacu kepada KDPPLK yang sama, literatur akuntansi, praktik akuntansi industri yang berlaku sepanjang tidak bertentangan pada acuan utama. Pengungkapan atas perubahan kebijakan akuntansi. Apabila suatu standar atau kebijakan yang baru diterapkan, maka entitas harus mengungkapkan perubahan bila mana mempunyai efek atas periode berjalan atau periode sebelumnya. Dalam perubahan, entitas harus mengungkapkan judul PSAK. Yang kedua, bahwa perubahan yang dilakukan sesuai dengan persyaratan peralihan. Yang ketiga, sifat perubahan kebijakan akuntansi. Keempat, ketika dapat diterapkan, penjelasan ketentuan transisi. Yang kelima, ketika dapat diterapkan ketentuan transisi yang memiliki dampak pada periode mendatang. Yang keenam, untuk periode berjalan dan setiap periode lalu sajian, sepanjang praktis jumlah penyesuaian untuk setiap item laporan keuangan yang terkena dampak. Entitas mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut, yaitu dipersyaratkan oleh suatu PSAK, atau menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal atau lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas entitas. Bukan kebijakan akuntansi. Memiliki dua penerapan, yaitu penerapan retrospektif dan penerapan prospektif. Yang retrospektif itu artinya penerapan suatu kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya yang berbeda secara substansi daripada yang terjadi sebelumnya. Sedangkan yang prospektif adalah penerapan suatu kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya yang tidak pernah terjadi sebelumnya atau tidak material. Penerapan awal penilaian aset sesuai PSAK 16 yaitu aset tetap atau PSAK 19 yaitu aset tidak berwujud adalah suatu perubahan dalam kebijakan akuntansi yang berhubungan dengan suatu revaluasi sesuai dengan PSAK 16 atau PSAK 19, bukan sesuai dengan pernyataan ini. Selanjutnya ada estimasi akuntansi.
Estimasi akuntansi merupakan estimasi entitas yang dapat mempengaruhi elemen-elemen dalam laporan keuangan. Estimasi harus melibatkan pertimbangan entitas berdasarkan informasi terkini yang tersedia dan dapat diandalkan. Banyak hal yang mempengaruhi elemen laporan keuangan yang tidak dapat diukur secara akurat, namun hanya dapat diestimasi karena ketidakpastian yang melekat pada aktivitas bisnis. Penggunaan estimasi yang reasonable adalah yang terpenting dalam penyusunan laporan keuangan tanpa mengesampingkan keandalannya. Selanjutnya adalah kesalahan. Cakupan kesalahan-kesalahan dapat timbul dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan. Suatu laporan keuangan yang tidak sesuai dengan PSAK jika mengandung kesalahan material, tidak material yang disengaja untuk mencapai suatu penyajian laporan posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas tertentu. Kesalahan periode lalu. Kelalaian mencantumkan dan kesalahan dalam mencatat dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode lalu yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi andal yang tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan untuk periode tersebut, atau secara rasional diharapkan dapat diperoleh dan dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Untuk slide ke-11, kita akan membahas tentang koreksi kesalahan periode lalu. Koreksi kesalahan periode lalu yaitu adalah ketika kita mengoreksi kesalahan material periode lalu secara retrospektif pada laporan keuangan lengkap pertama yang diterbitkan setelah ditemukannya dengan menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode lalu sajian di mana kesalahan terjadi. Yang kedua adalah jika kesalahan terjadi sebelum periode lalu sajian paling awal, maka kita harus menyajikan kembali saldo awal, aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode lalu sajian paling awal. Nah, di sini dijelaskan kalau kita harus mengoreksi kesalahan material periode lalu secara retrospektif. Apa itu retrospektif? Retrospektif adalah ketika kita melihat kembali peristiwa yang terjadi atau sesuatu yang sudah diproduksi di masa lalu. Nah, jadi kita itu harus melihat kembali nih apa-apa saja yang sudah terjadi, laporan-laporan apa yang telah terjadi di masa yang lalu. Selanjutnya, untuk slide ke-12, kita akan membahas tentang keterbatasan penyajian retrospektif. Kesalahan periode lalu dikoreksi dengan penyajian kembali secara retrospektif tadi, kecuali sepanjang tidak praktis untuk menentukan dampak periode tertentu atau dampak kumulatif kesalahan. Ketika tidak praktis untuk menentukan, yang pertama ada dampak spesifik periode kesalahan, yang kedua ada dampak kumulatif pada periode awal perjalanan dari kesalahan semua periode yang sebelumnya. Untuk slide ke-13, kita akan melihat di sini ada penjelasan untuk suatu periode lalu tertentu adalah tidak praktis untuk menerapkan suatu perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau menyajikan kembali secara retrospektif untuk mengoreksi kesalahan jika dalam kasus ini dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembalinya ini tidak dapat ditentukan. Kemudian yang kedua, penerapan retrospektif atau penyajian kembali memerlukan asumsi mengenai maksud manajemen yang ada pada periode lalu tersebut. Yang ketiga, penerapan retrospektif atau penyajian kembali memerlukan estimasi signifikan atas jumlah dan tidak mungkin untuk membedakan secara objektif informasi mengenai estimasi yang menyediakan bukti atas keadaan yang ada pada tanggal di mana jumlah tersebut diakui, diukur, atau diungkapkan, dan akan tersedia ketika laporan keuangan periode yang lalu itu disahkan untuk diterbitkan dari informasi lain. Di sini kita juga bisa melihat tanggal efektif untuk penarikannya itu adalah tahun buku dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari. Nah, itu berarti awal tahun. Kemudian pernyataan ini menggantikan PSAK nomor 25 tahun 1994. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Demikian penjelasan kami tentang PSAK 25 mengenai kebijakan akuntansi estimasi dan kesalahan.
Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih.